Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya atas nama Sita Masyitoh, NIM 2020200960111753, Prodi PAI non-reguler semester 5 di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Tujuan saya di sini yaitu untuk menjelaskan sedikit tentang manajemen mutu pendidikan dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Baik, yang pertama adalah konsep tentang mutu. 1. Pengertian mutu. Berbicara tentang mutu berarti bicara tentang sesuatu bisa barang atau jasa. Barang yang bermutu adalah barang yang sangat bernilai bagi seseorang. Barang tersebut secara fisik sangat bagus, indah, elegan, mewah, antik, tidak ada cacatnya, awet, kuat, dan ukuran-ukuran lainnya yang biasanya berhubungan dengan kebaikan, keindahan, kebenaran, dan idealitas. Hampir semua orang ingin memilikinya, tetapi hanya sedikit saja yang dapat menjangkaunya karena harganya biasanya sangat mahal. Jasa yang bermutu adalah pelayanan yang diberikan seseorang atau organisasi yang sangat memuaskan. Tidak ada keluhan dan bahkan orang tidak segan-segan untuk memuji dan memberi acungan jempol. Mutu bukanlah konsep yang mudah didefinisikan, apalagi bila untuk mutu jasa yang dapat dipersepsi secara beragam. Orang dapat saja mengartikan mutu berdasarkan kriterianya sendiri seperti berikut ini, yaitu pertama, melebihi dari yang dibayangkan dan diinginkan. 2. Kesesuaian antara keinginan dengan kenyataan pelayanan. Yang ketiga, sangat cocok dalam pemakaian. Yang keempat, selalu dalam perbaikan dan penyempurnaan terus-menerus. Kelima, dari awal tidak ada kesalahan, kemudian membanggakan dan membahagiakan pelanggan, dan yang terakhir tidak ada cacat atau rusak. Beberapa ahli telah mendefinisikan mutu seperti berikut ini. Yang pertama, menurut Goetz dan Davis 1994 menyatakan bahwa mutu adalah merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kemudian menurut Juran 1995 mendefinisikan mutu sebagai kecocokan untuk pemakaian. Lebih lanjut, ia mendefinisikan mutu dengan M besar dan M kecil. M kecil berarti mutu dalam arti sempit yang diberikan setiap bagian dari organisasi atau setiap aktivitas yang tidak selalu terkait dengan kebutuhan pelanggan. M besar adalah mutu dalam arti luas berkenaan dengan kinerja organisasi secara keseluruhan yang difokuskan secara sinergi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Mutu dalam pengertian ini dipersepsi sebagai total quality management. Kemudian 2. Karakteristik jasa atau barang bermutu. Memahami konsep mutu dapat ditelaah dari karakteristik jasa atau barang yang ditawarkan. Yang ditawarkan pertama adalah berbentuk produk atau output dalam suatu sistem. Output atau produk ini jelas harus sesuai dengan keinginan pelanggan. Kalau produknya sudah bagus, pelanggan akan mengaitkannya dan bertanya tentang proses pembentukannya. Jelas, produk yang bermutu tidak terlepas dari penggarapan atau proses yang tertata apik dan terkontrol baik. Dan suatu proses yang bermutu memerlukan input yang baik dan lengkap. Kemudian B. Mutu manajemen pendidikan. Mutu manajemen pendidikan tergambar dari setiap level proses, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pendidikan menjadi satu kesatuan utuh dan dilakukan sebaik mungkin secara terus-menerus. Dari awal sudah dimulai dengan benar, menghindari kesalahan, cermat, dan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada customer.
Deming 1982 mengatakan bahwa untuk membangun sistem mutu harus selalu dilakukan perbaikan mutu secara terus-menerus. Mulailah dengan sederet siklus sejak adanya gagasan tentang suatu produk, pengembangan produk, proses produksi, distribusi kepada pelanggan, dan sampai mendapat umpan balik dari pelanggan yang menjadi inspirasi untuk menciptakan produk baru atau meningkatkan mutu produk lama. Untuk merealisasikan sistem manajemen yang bermutu, Deming mengembangkan prinsip manajemen yang terkenal dengan 14 butir prinsip manajemen Deming, yaitu A. Ciptakan tujuan yang mantap demi perbaikan produk dan jasa dengan tujuan menjadi lebih kompetitif dan tetap dalam bisnis serta memberikan lapangan kerja. B. Adopsi filosofi baru bahwa lingkungan selalu berubah dan berimplikasi pada perubahan organisasi dan menjadi tanggung jawab pemimpin untuk menjadi pelopor pembaharuan. C. Hentikan ketergantungan pada inspeksi massal untuk memperoleh mutu. D. Akhiri kebiasaan bisnis hanya berdasarkan harga, sebaliknya minimumkan biaya total. Dan masih banyak lagi prinsip manajemen Deming lainnya. Kemudian di sini adalah C. Standar mutu pendidikan. Pendidikan merupakan jasa yang perlu memiliki standarisasi penilaian terhadap mutu. Standar mutu ialah paduan sifat-sifat barang atau jasa termasuk sistem manajemennya yang relatif established dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sellis 1993 mengemukakan bahwa standar mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu A. Standar produk atau jasa yang ditunjukkan dengan 1. Sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau conformance to specification. Yang kedua, sesuai dengan penggunaan atau tujuan. Yang ketiga, produk tanpa cacat atau zero defect. Yang keempat, sekali benar dan seterusnya atau right first time every time. Kemudian standar mutu yang kedua adalah standar untuk pelanggan yang ditunjukkan dengan 1. Kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Bila produk dan jasa dapat melebihi harapan pelanggan atau exceeding customer expectation. Yang kedua, setia kepada pelanggan atau delighting the customer. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang manajemen mutu pendidikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.